Welcome to Sabta Tama. Rahayu, Rahayu, salam cinta kasih, salam persaudaraan bagi seluruh pencaksilat di Indonesia. Oke dulur-dulur, di kesempatan kali ini saya akan bahas sesuatu sistem. Saya tidak bahas oknum, perguruannya, organisasinya, pencaksilatnya, tidak. Saya cuma membahas sistemnya. Nah, supaya sistem ini tidak ditiru gitu. Dan ini cukup berbahaya bagi orang-orang awam atau orang-orang tidak tahu teknisnya, tidak tahu caranya bagaimana melakukan hal-hal yang akan kita bahas kali ini gitu. Di sini ada dua unsur atau dua item atau dua penjelasan tentang body conditioning dan dolusi. Kita akan bahas dua itu dan mengambil sampel atau sistem di video yang akan kita bahas. Kali ini kita akan bahas video yang satu ini dulu. Ini sistemnya ya mas ya. Kita nggak ngeritik orangnya, nggak ngeritik oknumnya, nggak ngeritik perguruannya atau organisasinya, supaya ini tidak ditiru secara tidak punya ilmu, tiba-tiba mencoba dan meniru. Itu cukup berbahaya. Simak videonya. Check it out. 2, 3. Yuk, bagus. Enggak. Nah, itu tadi videonya mas. Itu tadi videonya lor. Jadi begini kesimpulannya. Kita sangkutkan dulu ke body conditioning. Nah, body conditioning ini diciptakan atau dilatih secara terus-menerus, dilakukan secara kontinuitas untuk membangun sistem badan ini menjadi kuat. Begitu. Jadi semua badan ini tidak utuh, semuanya itu kuat, tidak gitu. Dan perilakunya harus sebaik mungkin. Tulang belakang ini rawan gitu, apalagi tulang ekor dan lain sebagainya gitu. Apalagi medianya itu batu besar yang mungkin sulit untuk dikontrol. Takutnya dulur-dulur, wah saya merasa kuat, saya merasa apa kayak gitu, dilempar saudaranya dengan batu juga, tapi tidak tepat. Batu kan susah kontrol, gede, udah kena kepalanya, cetor ya. Dulur-dulur tahu sendiri akibatnya kayak apa begitu. Body conditioning ini diciptakan tidak menyakiti gitu. Jadi tidak sembarangan untuk menciptakan ini dan dilarang menyakiti. Ada lagi video, tapi ini kayaknya lelucon dari video yang pertama tadi. Mari kita simak bersama-sama. Nah, itu tadi video yang kedua. Video yang kedua, beliau yang pertama yang menjadi sasaran itu belum siap ya, sampai kena kepalanya, begitu. Jadi jangan sampai membahayakan diri di saat kita ingin mencoba atau mempraktekkan sesuatu ke diri kita. Kita harus tahu dan ingat jangan sampai terdolusi. Dolusi itu kita tuh nggak mikir-mikir dulu tuh. Ada contoh dulu, ada video. Ingat ya mas, kita nggak bahas perguruannya, kita nggak bahas oknumnya, tidak. Kita membahas sistemnya atau caranya ini loh, yang diperlakukan ini loh.
paving, taruh di atas kepala, dibodem pakai palu yang besar itu, dan malunya secara bukan diantulkan, tidak, digejlokin langsung. Alhasil paving yang keras itu kena ubun-ubun, karena tengkorak manusia ini terkuat tuh jidat, Mas. Ubun-ubun itu kan kalau misalkan kita lihat anak kecil yang baru lahir itu kan ubun-ubun itu paling terakhir untuk padat gitu. Nah setelah itu alhasil meninggal gitu, terdolusi. Jangan sampai seperti itu. Jadi perihal-perihal ini harus dilakukan dengan benar dan tepat, tahu ilmunya. Seperti itu dulur-dulur. Jadi jangan sampai terjadi body conditioning yang menyakiti diri, itu tidak boleh. Dan jangan sampai terdolusi, ini yang bahaya, jangan sampai terdolusi seperti itu. Nah kalau misalkan bisa melatih, saya punya videonya kemarin, saya membuat konten dengan Mas Bro. Ini ada video yang dia tuh melatih jarinya untuk menusuk botol. Simak videonya, check it out. Tunggu saya. Kayaknya piye Mas Bayu? Walah. Iso ngene iki Mas Bayu. Duh. Kayaknya piye Mas Bayu? Walah. Rusak tenanan di. Itu tadi videonya. Itu dilatih secara terus-menerus untuk menusuk atau merobek botol seperti itu. Jadi singkat cerita tentang konten kali ini, tetaplah berpikir dengan indah, keluar dan masuk akal. Jangan sampai terbelenggu, jangan sampai terdolusi dan lain sebagainya. Jadi tetap fokus, tetap semangat untuk menggali ilmu. Seperti itu, Mas. Salam cinta kasih, salam persaudaraan. Kembali lagi nanti di Sabta Tam.